Perjalanan misi itu sendiri tampak misterius sejak awal. Jenisnya, tujuannya, bahkan tantangan yang dihadapi Luke dan Tuka tidak pernah dijelaskan secara rinci. Hal itu bukan karena pentingnya misi, melainkan karena fokus cerita sesungguhnya adalah interaksi antara Luke dan Tuka, bagaimana hubungan mereka perlahan terbentuk, dan bagaimana ketekunan, disiplin, dan semangat Tuka mulai memengaruhi Luke. Atau dengan kata lain, di dalam novel misinya tidak dijelaskan. Namun, hanya interaksi dari Touka dan Luke setelah misi berhasil saja yang dibahas di dalam cerita. Hanya Luke dan Tuka yang terlibat langsung. Sitri tidak ikut. Rencana licik sudah disusun sebelumnya. Luke digabungkan dalam misi yang sama dengan Torch Knight agar ia bisa mendekat, mengamati, dan bila memungkinkan, menantang Tuka dalam duel pedang. Dari awal perjalanan, Luke tidak bisa berhenti memikirkan sosok samurai itu. Setiap gerakan, setiap langkah, setiap ketepatan dan ketelitian yang ditunjukkan Touka membuat Luke terpaku, penasaran, dan terdorong untuk selalu menantangnya. Obsesi itu hadir sejak mereka berangkat. Ia ingin memahami, meniru, dan menguasai teknik pedang sang samurai, bahkan sebelum satupun pertarungan nyata dimulai. 2 hari pertama, perjalanan misi berjalan lancar. Mereka berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kantor asosiasi. Sepanjang waktu itu, Luke terus berusaha menantang Touka, mencari celah untuk duel, berharap dapat mengamati gerakannya lebih dekat. Namun, Tuka tetap dingin, tidak tergoda sedikit pun oleh tantangan Luke. Tatapannya selalu datar, langkahnya tetap disiplin, dan fokusnya pada misi tidak pernah terganggu. Luke belajar bahwa meski obsesi dan rasa ingin tahunya tinggi, kedisiplinan dan tujuan jelas seorang pendekar sejati tidak boleh terganggu oleh ego atau tantangan yang sia-sia. Luke memperhatikan semua gerakan Tuka, cara ia memegang pedang, menyesuaikan posisi tubuh, mengatur ritme langkah, dan mengukur jarak musuh. Setiap detail membuat Luke semakin penasaran dan terpesona. Obsesi Luke terhadap teknik pedang Touka bukan sekadar rasa ingin menang, tapi dorongan untuk memahami seni bertarung seorang master samurai dari benua timur. Setiap kali Luke mencoba menantangnya, Touka menolak, tidak memberikan satu pun alasan, dan hanya membiarkannya kagum dalam diam. Saat persiapan pulang dimulai, Luke masih tenggelam dalam pikirannya sendiri, memikirkan strategi dan gerakan Touka. Mereka telah menyelesaikan semua misi, semua tugas berhasil, dan seharusnya perjalanan pulang bisa berjalan tenang. Namun, langit yang cerah tiba-tiba pecah oleh bayangan besar. Monster naga terbang level 6 meluncur dengan cepat. Kepak sayapnya mengguncang pepohonan dan tanah di sekitarnya. Dalam kekacauan itu, Luke dan Touka terpisah dari rombongan, tersapu oleh kekuatan naga, dan jatuh dari tebing. Torch Knight di bawah arahan Touka tetap harus kembali ke ibu kota untuk menyelesaikan misi mereka. Determinasi Touka tetap sama, fokus pada pekerjaan tanpa membiarkan risiko mengganggu tujuan. Monster naga itu meski kuat bukanlah musuh sejati. Ia hanya ingin membuat keributan kemudian menghilang. Akibatnya Luke dan Touka harus melanjutkan perjalanan berdua, melewati jalur memutar yang memakan waktu 2 kali lebih lama daripada rute biasa. Disinilah perjalanan panjang dan interaksi mendalam antara Luke dan Touka benar-benar dimulai. Luke kini punya waktu lebih lama untuk mengamati, mempelajari, dan semakin kagum pada kedisiplinan, tekad, dan keseriusan Touka. Obsesi yang dulu didorong oleh keinginan menantang kini berubah menjadi kekaguman dan penilaian yang lebih dalam terhadap semangat dan skill sang samurai. Dengan langit senja yang mulai menutup cakrawala, mereka berjalan bersama, tidak lagi sebagai penantang dan yang ditantang, melainkan 2 jiwa yang saling memengaruhi melalui setiap langkah, setiap diam, dan setiap gerak yang penuh makna. Luke menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar misi. Ini adalah awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang spirit seorang pendekar sejati. Setelah insiden naga terbang, Luke dan Tuka harus melanjutkan perjalanan berdua, melewati jalur memutar yang memakan waktu 2 kali lebih lama. Keadaan ini memaksa keduanya untuk bergerak lebih dekat, lebih memperhatikan satu sama lain,
dan menghadapi tantangan yang tidak lagi bisa dihindari. Setiap hari membawa rintangan baru yang bukan hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga disiplin, ketekunan, dan spirit seorang pendekar. Hari pertama, hutan pagi itu dipenuhi kabut tipis dan suara ranting patah saat mereka menapaki tanah lembab. Tidak lama kemudian, Troll Junior muncul dari balik pepohonan. Monster itu bukan ancaman serius bagi Luke, tapi cukup merepotkan jika muncul berkelompok. Touka maju lebih dulu. Gerakannya sederhana, tapi efisien, seakan tubuhnya sudah terlatih untuk bergerak dengan pola yang sama ratusan kali. Luke memperhatikan sesuatu yang berbeda. Ritme. Setiap langkah Touka diatur dengan presisi, jarak dan waktu tebasannya selalu pas. Tak ada gerakan yang terbuang. Troll-troll itu tumbang seperti sudah masuk ke dalam tarian yang diatur sepenuhnya oleh pedang Touka. Luke menyadari, meski dirinya jauh lebih kuat, ia tidak pernah memiliki kendali sebesar itu dalam pertempuran. Hari kedua. Hari berikutnya, kelompok mereka diserang oleh pasukan Hobgoblin. Tidak hanya gesit, goblin-goblin itu menyerang dengan formasi, mencoba mengepung dari berbagai arah. Luke segera menyiapkan pedangnya, namun matanya kembali tertuju pada Touka. Kali ini yang membuatnya terkesima bukan sekadar teknik, tapi kecerdikan. Touka bisa membaca pola serangan goblin, menebak titik rapuh dalam formasi, lalu memecahnya hanya dengan satu tebasan tepat waktu. Setiap pergerakan lawan seolah sudah ia perhitungkan sebelumnya. Luke sendiri lebih memilih menghadapi goblin yang lebih kuat secara langsung. Namun di balik kekuatan fisiknya, ia sadar dirinya tidak punya kejernihan analisis seperti itu. Touka tidak hanya bertarung, ia mengendalikan alur pertempuran. Hari ketiga, Phantom muncul, makhluk kabur yang bisa menghilang dan muncul tiba-tiba. Bagi kebanyakan hunter, lawan seperti ini sangat merepotkan karena sulit diprediksi. Luke menghadapi satu Phantom, tapi matanya kembali terarah ke sosok di sampingnya. Touka tidak panik, ia menyesuaikan tempo gerakan. Tubuhnya berputar seirama dengan udara dan setiap tebasan diarahkan dengan insting tajam. Refleksnya menakjubkan, seakan matanya bisa membaca bayangan samar sebelum musuh benar-benar muncul. Luke kagum, karena bagi dirinya melawan Phantom selalu penuh ketegangan. Namun Touka menghadapi mereka dengan dingin, fokus, dan tanpa keraguan. Disinilah obsesi Luke mulai berubah. Dari sekadar ingin menantang, menjadi keinginan untuk belajar. Hari keempat. Hari terakhir perjalanan pulang membawa mereka pada tantangan terbesar. Monster humanoid lizard berjalan dengan dua kaki, gesit, dan menyerang dengan koordinasi mengejutkan. Luke langsung menghadapi yang terkuat, sementara Touka melawan sisanya. Meski begitu, Luke tak bisa mengalihkan pandangan. Yang ia lihat bukan hanya teknik, bukan hanya kecepatan. Kali ini ia melihat sesuatu yang lebih dalam, keteguhan hati. Setiap gerakan Touka lahir dari disiplin keras dan keberanian menghadapi lawan yang bisa saja menebas balik kapan saja. Tidak ada ragu, tidak ada senyum, tidak ada keluhan. Aura mengerikan dari tekadnya justru membuat Luke merasa kecil. Di momen itu, Luke benar-benar sadar. Kekuatan fisiknya memang jauh lebih besar, tapi spirit seorang pendekar sejati hanya dimiliki oleh Touka. Dan sejak hari itu, rasa ingin menaklukkan berganti menjadi rasa kagum. Ia tidak lagi hanya melihat Touka sebagai target obsesinya, tapi sebagai sosok yang pantas dihormati. Setelah perjalanan panjang yang penuh tantangan, Luke dan Touka akhirnya kembali ke kota. Perjalanan itu terasa berbeda bagi Luke. Tubuhnya mungkin segar kembali setelah misi selesai, tetapi pikirannya dipenuhi dengan refleksi yang tak kunjung reda. Apa yang awalnya ia bayangkan sebagai kesempatan untuk menantang Touka, ternyata berubah menjadi pengalaman yang membuka mata. Ia melihat langsung disiplin, ketekunan, dan spirit seorang pendekar pedang timur yang membuat obsesinya perlahan meleleh menjadi rasa kagum. Begitu kembali, Luke segera mendatangi kantor Sitri untuk melaporkan hasil misi. Ia menceritakan semuanya dengan detail. Dari persiapan misi, perjalanan menuju lokasi, hingga perjalanan pulang yang dipenuhi pertarungan. Troll Junior, pasukan Hobgoblin, Phantom, hingga Humanoid Lizard.
semuanya ia sebut. Namun, lebih dari sekadar daftar pertempuran, Luke menekankan bagaimana Touka menghadapi semuanya, selalu tenang, efisien, dan dingin. Tidak pernah tergoda duel, tidak pernah memberi respon pada tantangan Luke. Touka bertindak seolah Luke hanyalah bayangan di sampingnya. Yang penting baginya hanyalah menyelesaikan misi sampai tuntas. Luke menutup ceritanya dengan nada campur aduk. Ada rasa kecewa karena rencananya untuk menantang dan menundukkan Touka lewat duel gagal total. Namun ada juga rasa kagum yang jauh lebih dalam. Ia sadar, duel bukanlah jalan untuk memahami atau merekrut seseorang seperti Touka. Touka adalah gambaran nyata seorang pendekar yang spiritnya tidak bisa dibelokkan hanya dengan adu pedang semata. Sitri mendengarkan dengan seksama, sesekali tersenyum tipis, lalu menarik kesimpulan yang berbeda dari Luke. Ia melihat inti masalah bukan pada kegagalan Luke, melainkan pada cara pandang mereka sendiri sejak awal. Strategi menundukkan Touka lewat duel memang salah arah. Torch Knight bukanlah kelompok yang bisa ditarik dengan pertarungan atau pengakuan kekuatan. Mereka sejak awal hanyalah mercenary sejati. Loyalitas mereka bukan pada orang, bukan pula pada obsesi, melainkan pada kontrak dan keuntungan. Sitri teringat kembali alasan kenapa Torch Knight begitu serius pada misi kali ini. Bukan karena Cry, bukan karena Luke, apalagi karena persahabatan. Semua karena satu hal, janji bayaran besar untuk mengumpulkan material monster. Itu saja, sesederhana itu. Mereka setia bukan pada individu, tapi pada orang yang mampu memberikan mereka keuntungan nyata. Luke terdiam, merenungkan kata-kata Sitri. Ia menyadari betapa naifnya obsesinya sejak awal. Sementara dirinya sibuk mengejar duel demi menambah koleksi gaya pedang. Touka dan Torch Knight hanya peduli pada tujuan yang lebih sederhana dan pragmatis. Namun, dari semua itu, Luke justru mendapat pelajaran berharga. Rasa hormat sejati lahir bukan dari memaksa orang lain tunduk, melainkan dari menyaksikan sendiri ketekunan, disiplin, dan semangat mereka. Sitri, di sisi lain, sudah mulai merancang strategi baru. Ia tahu, jika ingin Torch Knight tetap bekerja sama, maka kuncinya bukan duel atau adu harga diri. Kuncinya adalah kontrak yang jelas, pekerjaan yang menguntungkan, dan imbalan yang sepadan. Hanya dengan itu, Torch Knight akan terus terikat. Bukan sebagai pengikut, tapi sebagai mitra yang digerakkan oleh kepastian keuntungan. Setelah kegagalan strategi duel yang dirancang sebelumnya, Sitri tidak larut dalam kecewa. Justru dari sanalah ia menarik kesimpulan penting. Torch Knight bukan tipe yang bisa ditundukkan lewat ego atau pertarungan. Mereka lahir dan dibesarkan sebagai mercenary timur. Profesional bayaran yang menilai segala sesuatu dari imbalan, risiko, dan hasil akhir. Kesetiaan mereka bukan pada simbol atau kata-kata, melainkan pada pihak yang mampu memberi peluang nyata dan penghargaan yang sepadan. Jika bagi Luke perjalanan bersama Touka menjadi titik balik pribadi, mengubah obsesinya menjadi rasa hormat, maka bagi Sitri, pengalaman itu adalah pelajaran strategi. Ia kini tahu bahwa kunci mendekati Torch Knight bukanlah duel, melainkan sistem yang sesuai dengan kodrat mereka. Kerjasama berbasis kontrak dengan keuntungan jelas sebagai imbalannya. Maka dimulailah fase baru. Sitri menugaskan Torch Knight dalam misi-misi berbahaya, sulit, bahkan yang tidak akan pernah tercatat di papan Hunter Association. Bayaran yang ditawarkan pun jauh melampaui standar resmi. Kuncinya sederhana, kepastian, transparansi, dan hasil yang layak. Semakin banyak misi diselesaikan, semakin Torch Knight menghargai konsistensi Sitri. Semua keberhasilan itu kemudian dikaitkan dengan nama Cry, seolah setiap langkah mereka adalah bagian dari strategi besar sang pemimpin. Padahal, Cry hanya berdiri di belakang layar, sementara kerja keras dan darah di medan tempur sepenuhnya milik Torch Knight. Luke yang telah kembali dari perjalanannya bersama Touka, perlahan memahami mekanisme ini. Torch Knight tidak pernah bergerak karena kagum atau hormat, melainkan karena profesionalisme mereka sebagai pasukan kontrak. Mereka bekerja dengan disiplin, fokus, dan efektivitas tinggi, tetapi motivasi sejati mereka ada pada kesepakatan yang adil. Sitri, dengan kecerdikannya,
memanfaatkan prinsip itu tanpa melanggar jati diri mereka. Ironisnya, sistem ini justru paling menguntungkan Cry. Semua pekerjaan berisiko diambil alih Torch Knight, sementara reputasi Cry tetap terjaga sebagai pemimpin jenius yang seolah mengatur segalanya. Manipulasi halus Citri berhasil menciptakan mekanisme di mana setiap pihak merasa diuntungkan. Torch Knight mendapatkan kompensasi dan pengalaman berharga. Party Grieving Soul memperoleh kekuatan tambahan, dan Cry mempertahankan citra tanpa harus menodai tangannya sendiri. Dengan pola kerja ini, hubungan antara Torch Knight dan Party Grieving Soul semakin erat. Torch Knight menghormati Cry bukan sebagai idola, melainkan sebagai sumber peluang dan alasan di balik misi-misi yang memberi mereka ruang untuk berkembang. Setiap keberhasilan meneguhkan kedisiplinan mereka, sekaligus memperkuat keterikatan pada lingkaran yang perlahan terbentuk di sekitar Cry dan Citri, sebuah fondasi yang kelak akan berkembang jauh melampaui sekadar kerja sama berbasis kontrak. Singkat cerita, kisah pun kini berpindah menuju ke dalam beberapa bulan berikutnya. Di momen ini, keheningan kota malam nampak mulai menutupi lorong-lorong ibu kota. Namun di ruang kerja Citri, ketegangan berpadu dengan kepuasan terselubung. Semua rencana licik yang ia susun berjalan sempurna. Torch Knight awalnya bekerja semata-mata demi uang, kini mulai menyadari ada sesuatu yang lebih besar. Setiap misi berisiko dan berbahaya yang tampaknya sekadar kontrak dan bayaran, secara diam-diam justru membuat mereka semakin kuat, semakin berpengalaman, dan semakin terampil dalam bertarung. Bagi Cry, ini adalah kemenangan ganda. Semua pekerjaan berat dan berisiko tinggi yang seharusnya menguras energi dan pikirannya kini diambil alih Torch Knight, sementara ia tetap bisa fokus pada strategi dan perencanaan perekrutan berikutnya. Nama Cry perlahan menjadi simbol kecerdikan dan otoritas. Namun kali ini bukan sekadar simbol. Torch Knight mulai memahami bahwa setiap kata dari Cry adalah perintah mutlak, yang jika dijalankan tidak hanya memberi imbalan, tetapi juga pengalaman bertarung yang membuat mereka berkembang menjadi lebih kuat. Torch Knight bekerja dengan disiplin dan efektivitas tinggi, tetapi motivasi mereka telah berevolusi. Mereka tidak lagi sekadar setia pada uang, mereka mulai mempercayai Cry sebagai pemimpin yang bisa memberikan pengalaman dan tantangan yang memperkuat diri mereka. Setiap keberhasilan mereka kini dikaitkan dengan arahan Cry, dan perlahan muncul rasa hormat dan kepercayaan yang mendalam. Atau bahasa gampangnya, Torch Knight mulai ketagihan dengan misi berbahaya dari Cry. Walaupun sebenarnya bukan Torch Knight secara keseluruhan, tapi hanya Komandan Tuka saja. Citri, meski telah dicap ilmuwan gila dan diturunkan menjadi Hunter level 3, tetap dapat melanjutkan eksperimennya. Torch Knight menjadi sumber material langka yang stabil, memungkinkan eksperimen Citri berjalan tanpa hambatan. Strategi ini meski licik, berjalan selaras, semua pihak bergerak sesuai kepentingannya sendiri, tanpa menyadari manipulasi yang terselubung. Loyalitas Torch Knight kini menyatu dengan prinsip baru. Mereka mengikuti Cry bukan hanya karena uang, tetapi karena kepercayaan dan kesempatan untuk bertumbuh. Setiap misi menguatkan mereka, dan mereka mulai menyebut Cry dengan sebutan yang lebih hormat, Bos. Nama itu bukan sekadar penghormatan formal, tapi pengakuan atas otoritas, strategi, dan peluang yang diberikan Cry untuk berkembang. Touka dan seluruh anggota Torch Knight menegaskan status Cry sebagai pemimpin yang dihormati, sekaligus figur yang mampu membuat mereka menempatkan diri sepenuh hati pada setiap misi. Di sisi lain, reputasi Cry sebagai pemimpin jenius semakin terbentuk. Luke belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga memahami motivasi orang lain dan menyalurkannya secara tepat. Torch Knight, yang awalnya hanyalah mercenary loyal pada uang, kini menjadi sekutu yang berharga, menguatkan fondasi Party Grieving Soul sebelum perekrutan Starlight dimulai. Inilah awal mula terbentuknya hubungan erat antara Cry, Citri, Luke, Party Grieving Soul, dan Torch Knight. Hubungan ini akan menjadi fondasi penting ketika Torch Knight kelak bergabung ke dalam klan baru Cry, yaitu klan First Step, sebagai salah satu pendiri yang menentukan arah dan kekuatan klan tersebut.